Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Kali ini gue akan review HP flagship dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S21 FE 5G. Nah, seperti apa performa anak bontot dari S21 series ini? Untuk kalian yang penasaran, bisa nonton video ini sampai habis. Tanpa perlu berlama-lama lagi, gue akan review secara cepat, yaitu dari pengalaman layar Samsung Galaxy S21 FE 5G. Dengan layarnya yang memiliki panel dynamic AMOLED 2 kali dan juga rasio layarnya yang 2340 x 1080 pixel, ini menurut gue memberikan pengalaman yang cukup baik. Dan untuk kalian yang untuk nonton kayak main game, ini sangat nyaman untuk digunakan beraktivitas, produktivitas kayak misalkan ngerjain tugas, itu bisa banget di HP Galaxy S21 FE 5G ini. Di layar Samsung Galaxy S21 FE ini kan punya refresh rate 120Hz, terus juga ada touch sampling rate 240Hz. Nah, menurut gue ini sangatlah membuat nyaman ketika kita berselancar di HP, beraktivitas kayak searching website, itu tuh scrollingnya halus, smooth, dan untuk bermain game pun terasa lebih cepat aja gitu. Untuk kayak beralih ke mana manuver permainan kayak PUBG Mobile itu cukup buat gue puas sih. Sebelum membahas soal performa Samsung Galaxy S21 FE 5G yang lebih ke arah game, kita ke arah kamera terlebih dahulu. Dari segi kamera, Samsung Galaxy S21 FE 5G yang mengusung kamera utama 12MP ini menurut gue cukuplah baik, apalagi kamera ultrawide-nya juga 12MP kan. Jadi kalian gak perlu takut kalau misalkan peralihan lensa ultrawide itu jadinya pecah atau berbeda gitu resolusinya, karena tetap aja mendapat pengalaman yang sama. Dan untuk kalian yang mungkin seperti HP-HP Samsung yang lainnya, hasil kameranya kurang lebih sama seperti itu. Jadi Samsung memberikan hasil foto yang baik dengan warna yang menurut gue cukup sesuai dengan apa yang gue pengen presentasikan ke orang-orang kalau misalkan gue pengen ngebagiin foto tersebut ke sosial media. Terus juga yang membuat gue kagum itu adalah lensa makronya, yang walaupun emang gak ada makro atau gimana, gini gue gak ngerti sebenarnya sistem kamera HP itu, tapi ada makro yang bisa kita ambil dan hasil bokehnya itu wow, itu menurut gue buat gue kagum sendiri. Tapi itu balik lagi, mungkin kalau misalkan orang yang lebih jago fotografi bisa ngambil gambar yang lebih bagus lagi. Terus kita lanjut ke beberapa fiturnya, yaitu ada sekali pengambilan, terus juga ada rekaman ganda nih. Rekaman ganda ini sendiri bukan termasuk yang baru-baru banget sebenarnya, tapi bisa banget untuk kalian yang targetnya Samsung Gen Z atau milenial ngegunain fitur ini buat konten TikTok atau semacamnya. Ini video ya, lebih ke arah video. Dia tuh mendukung hingga ke UHD dengan 60 fps dan juga ada FHD, ada SD. Jadi kalian bisa mengatur resolusi yang kalian inginkan untuk membuat konten. Selain mungkin buat konten video TikTok atau vlog kayak macam buat di YouTube gitu, itu tuh ada juga fitur untuk kalian yang suka selfie dan membagikannya ke sosial media seperti Instagram. Ada fitur portrait, dan ini portraitnya tuh macem-macem. Kalian bisa manfaatkan dengan, maksudnya kayak jenis konten yang ingin kalian sampaikan. Dan menurut gue ini sangatlah seru kalau misalkan kalian ngegunain selfie juga tuh bareng teman-teman kalian atau keluarga kalian. Nah, kalau soal kamera selfie ataupun kamera belakang Samsung Galaxy S21 FE 5G udah gue bahas dan hasilnya cukup memuaskan. Gimana soal performa ketika bermain game? Jadi gue akan bahas tuh dari grafiknya dulu. Gue mencoba bermain game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan CODM, dan hasilnya grafiknya itu hampir rata kanan, hampir semua rata kanan. Dan emang ketika pengalamannya itu juga smooth, gak ada lag, gak ada apa. Hanya aja yang dihasilkan itu adalah efek hangat. Tapi hangatnya itu tuh bukan yang hangat mengganggu gitu loh, lebih ke arah hangat yang
ya udah ini hangat emang karena kita gunakan untuk bermain game gitu, apalagi dengan grafik yang emang tinggi gitu. Jadi emang ini cukup wajar sih karena kita menggunakan grafik yang tinggi, mungkin aja sistem prosesornya jadi lebih bekerja kan. Nah, kalau misalkan soal penggunaan kamera malah yang lebih membuat gue khawatir, karena penggunaan kamera yang cukup lama juga, apalagi untuk kayak ngevlog mungkin dengan resolusi yang cukup tinggi gitu yang kalian pilih, itu bisa banget buat perangkat itu tuh jadi hangat itu yang lebih kayak aduh tiba-tiba hangat gitu. Nah ini wajar juga karena kan penggunaan kamera yang cukup tinggi ini bisa menguras prosesor atau baterainya, gue nggak ngerti, tapi emang ya seperti itulah pengalaman yang gue rasain ketika menggunakan Samsung Galaxy S21 FE 5G. Nah soal baterainya sendiri 4500 mAh dengan dukungan fast charging. Untuk kabel USB Type-C to C itu 25 watt. Jadi untuk kalian yang mungkin punya adapter, dia kan jadi diharuskan lagi membeli adapter kan, adapter charger. Kalau misalkan kalian punya adapter charger dengan fast charging, mungkin bisa banget digunakan dengan adapter fast charging itu. Tapi yang perlu kalian ketahui lagi, kalian tuh harus beli sambungannya. Jadi karena kan adapter fast charging yang mungkin kalian udah punya itu kan Type A kan, jadi bisa beli lagi terus disambung biar bisa nyambungin ke Type C nya, karena Type C to Type C itu kabel. Jadi emang agak cukup merepotkan sehingga kalian emang bener-bener diharuskan membeli adapter charger dari Samsungnya langsung. Nah ketika gue menggunakan adapter charger fast charging yang gue punya, hasilnya juga cukup memuaskan karena bisa mengisi daya selama sejam kurang lebih, itu hingga 100% dari 0%. Sedangkan yang gak fast charging ya pasti tergantung adapter chargernya. Jadinya walaupun emang kabel Type C to Type C nya itu ada fast charging, tapi sebenarnya nggak ngaruh kalau misalkan adapter chargernya tuh nggak ada fast charging. Nah untuk penggunaannya sendiri, Samsung Galaxy S21 FE yang memiliki kapasitas baterai 4500 mAh ini cukup bisa bertahan seharian. Jadi tergantung aktivitas kalian sendiri seperti apa. Kalau misalkan gue yang suka main game terus juga suka motret itu bisa aja seharian cukup gitu habis, malamnya tinggal dicas. Tapi kalau misalkan kalian yang bukan tipikal yang orang main game nonstop atau menggunakan kamera terlalu sering, itu bisa aja lebih dari sehari. Oke, itu aja review singkat dari Samsung Galaxy S21 FE 5G. Semoga review ini bermanfaat untuk kalian semua yang lagi cari HP di tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa baca informasi teknologi lainnya di nexttrend.com, follow sosial media Nexttrend, dan jangan lupa subscribe channel Nexttrend, nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Gue Zihan Fajrin, bye!